Oke guys, selamat malam. Hari ini hari Jumat ya, weekend tanggal 16 September jam 8.17 malam ya, 8 lewat 17 malam. Oke, hari ini IHSG ya di perdagangan bursa terakhir di minggu ini merah ya sepertinya. Coba kita lihat dulu IHSG. Oke, merah dalam banget nih guys ya. Turun sebesar 1,87% ya setelah kemarin menembus ATH-nya. Sekarang ya menurut saya sih ini koreksi normal ya guys ya. Jadi di setiap ada kenaikan ya di situ juga ada penurunan. Nggak perlu khawatir guys ya. Kalau IHSG lagi merah-merah berdarah seperti ini nggak perlu khawatir ya, asalkan emiten atau saham yang kalian pegang itu fundamentalnya sehat semua, kemudian rutin bagiin dividen kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir lah. Kemudian nggak perlu cabut juga itu muatan ya. Syaratnya tadi fundamentalnya bagus, rutin bagiin dividen. Jadi nggak perlu ambil muatan ya. Kalau perlu tambah muatan, kalau bisa ya, kalau ada cash tambah muatan kayak gitu loh. Jadi justru ketika IHSG merah berdarah seperti ini dan juga emiten yang kalian pegang ya atau hold itu lagi merah-merahnya, yaitu saatnya kesempatan untuk kalian serok guys ya, atau kalian tambah muatan ya. Jangan nanti pas hijau baru tambah muatan, kayak gitu. Cuannya nanti nggak seberapa. Justru pas merah kayak gini ya kalian tambah muatan guys kayak gitu. Kemudian kalau Senin nanti merah lagi gimana, serok lagi ya, jadi cicil kayak gitu loh pelan-pelan ya. Itu sih guys ya saran saya ya. Tetap keputusan ada di tangan Anda, tapi kembali lagi kalau kalian tanya saya strateginya bagaimana ketika IHSG merah, yaitu waktunya kalian serok ya. Jangan nanti pas IHSG loncat hijau baru kalian serok. Nah itu keliru itu ya. Justru waktu IHSG hijau ya, hijau pekat, ya itulah waktunya kalian TP ya. Tapi juga jangan buru-buru amat ketika misalnya emiten yang kalian pegang itu mau sebentar lagi bagiin dividen seperti itu ya. Janganlah ya, jangan terlalu terburu-buru bagi begitu loh. Nikmati aja alurnya kayak gitu ya. Jadi menurut saya sih ESG ya normal ya, normal sih, dan masih aman tentunya ya. Tentunya masih aman karena ya sejujurnya Indonesia itu minim konflik ya. Ada konflik tapi tidak sebegitu parah jika dibandingkan dengan krisis negara lain seperti itu ya. Meskipun Amerika resesi, ya Indonesia tidak begitu berdampak karena memang pertumbuhan ekonominya juga bagus sih ya, meningkat seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir guys ya. Inilah saatnya kalian serok. Oke, hari ini malam ini kita akan membahas saham dari energi ya, yaitu Seger ya, SGER. Ini juga saham requestan juga guys ya, saham requestan. Nanti kita lihat profilnya. Ya hari ini sih sempat merah 1,09%. Ya langsung aja kita lihat untuk profil dari Seger ini atau sumber global energi ya. Ya, adalah perusahaan bergerak di bidang perdagangan batubara nih guys ya. Kita tahu bahwa batubara banyak ya, emiten-emiten batubara yang menembus ATH-nya guys ya. Nah, itu memang didukung dengan data ya, biasanya kuartal 3, kuartal 4, pokoknya menjelang akhir tahun itu ya harga batu bara itu selalu melejit. Kenapa ya? Memang karena kebutuhannya juga tinggi. Dan sejauh ini ya menurut analisa saya pribadi ya sampai tahun 2023 pun juga masih aman. Karena memang harga indeks koal dunia global begitu ya sudah mulai stagnan di angka 400-an dolar. Kayak gitu guys. Jadi masih aman sih sampai 2023. Tapi tetap pantau ya guys ya. Jadi untuk saham-saham siklikal kayak gini tetap pantau begitu loh ya. Jangan sampai nanti kecolongan tahu-tahu minus saja labanya karena ini siklikal guys. Ya, batu bara lagi naik. Kita lihat di sini ya sempat naik gede ya ke angka berapa nih, 1000-an ya. Kemudian turun lagi ya di angka 910. Nah, ini ada apa nih guys ya? Di saat emiten-emiten lainnya itu menembus ATH,
Tapi kenapa seger ini? Ya, ini cenderung downtrend sih kalau kita lihat dari Mei ya. Mei Juni ke September ini cenderung downtrend. Ada apa nih guys ya? Nanti kita lihat untuk laporan keuangannya dan juga dividennya guys. Worth it atau enggak? Yang jelas ini batu bara ya guys ya. Kemudian didirikan tahun 2008, IPO-nya tahun 2020. Oke, 2 tahun ya. Kemudian kapitalisasi 3 triliun, ini lumayan gede juga nih. Kemudian masyarakat 24% ya, masih worth it tapi nggak liquid guys, nggak terlalu liquid ya, masih worth it tapi ya 24%, di atas 20% ya medium lah ya. Yang jelek itu di bawah 20%, bukan jelek sih, artinya transaksi kayak ibaratnya pasar gitu ya, cenderung jual belinya itu transaksinya cenderung sepi begitu. Kalau pasar itu sepi ya kalau di bawah 20%. Tapi kalau di atas 30% ya maksimal sampai 50%-an ya itu bagus. Rame transaksinya begitu. Jual beli hariannya rame. Oke, kemudian ini nama-nama komisaris, direksi, anak perusahaannya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Income-nya terbesar pada sektor batubara guys ya. Berarti ini sangat mengandalkan harga acuan batubara ya. Kalau harga acuan batubaranya lagi naik melejit ya harusnya labanya juga naik guys. Kemudian pelanggannya ini oke. Lainnya ya langsung aja kita lihat untuk dari IPO-nya ya. Kalau dari IPO sih kalau kita tarik garis trendline sih sebetulnya masih uptrend sih guys ya. Masih uptrend. Tapi ini dari bulan 5 Mei berarti sampai bulan September ini malah cenderung downtrend nih ya. Ada apa nih? Ya langsung aja. Ya guys, ini juga merupakan saham requestan ya guys ya. Jadi saya membantu analisa teman-teman begitu. Jauh ini dengan analisa saya pun juga saya masih floating profit 20%. Semua porto ya. Jadi semua emiten begitu digabungkan floating profit 20% begitu. Kemudian entitas induk ya, laba bersihnya. Nah, ini guys ya, seperti yang saya sudah bilang tadi bahwa memang untuk batu bara itu lagi high-nya guys. Makanya ini laba kuartal 2-nya naik gede. Ya, jika dibandingkan dengan kuartal 1 2022 ya. Kemudian jika dibandingkan dengan kuartal 2 2021 juga naik gede ya. Ini kuartal 1-nya 58, kemudian kuartal 2 2021-nya 24. Nah, untuk kuartal 2 2022 ini dia naik gede sebesar 418 miliar. Ya, ini harusnya sih bakal beggar ya, tapi kenapa sahamnya kok cenderung downtrend nih dari Mei ya. Nah, ada apa nih? Oke, langsung aja kita lihat untuk key rasionya. EPS kuartalnya dulu ya guys ya. Ini ya karena memang labanya naik makanya ini juga EPS-nya juga naik. Kemudian PER-nya 6 ya, kuartal 6 itu ya medium sih guys ya. Bagus di bawah 5. Oke, kemudian ROE 4. Wow, gede banget nih ROE-nya nih. 47% dikali 2 berarti sekitar 94%. Ini sih edan sih ya. Ini beggar sih kalau angka segini nih ya. Bagus itu di atas 30%. Itu istimewa guys. Kalau ini kan 47 nih. Ini kan kuartal 2, sisa 2 kuartal lagi dikali 2 aja. 92% ROE-nya selama setahun. Dan anualisnya. Ya, kenapa nih kok begini-gini aja ya? Nanti kita cari ya. Penyakitnya belum ketemu. Langsung aja kita lihat untuk statnya, per anualisnya 3. Nah, ini pernya bagus nih di bawah 5 ya. Kemudian untuk IPS anualisnya 255. Nah, dari sini kita nanti bisa tentukan dividen yield. Apakah masih worth it enggak di harganya sekarang nih 910. Kalau masih worth it, hold atau masuk aja. Tapi kalau sudah tidak worth it, ya mendingan cari saham-saham batubara yang lainnya kayak gitu. Nah, indikatornya apa? Saham itu worth it atau enggak? Dilihat dari dividen yieldnya. Ya kalian bisa tentukan aja gini loh. Ketika kalian nabung di reksadana itu lebih aman tentunya ya. Tapi dividen yieldnya itu kecil ya, maksimal 4%. Nah, makanya kita pilih saham yang memang returnnya itu kita cari emiten yang returnnya kita dapat gede gitu loh ya. Ya pastinya di atas reksadana kayak gitu, di atas 4%-an kayak gitu loh. Nanti kita lihat untuk dividen yieldnya.
kan dia kan punya EPS 255 nih guys. Kemudian DPR-nya 25%. Ya, coba ya. Ini sih medium sih kalau DPR segini ya. Nanti kita lihat nih, masih worth it enggak? Ya, coba kita buka kalkulatornya dulu ya guys. Ya, sembari buka kalkulator saya juga bakal cek RTI, dia bagiin dividen itu DPR-nya historinya berapa aja nih guys. Seger. Tapi saya kurang tahu ini ada dividen interim enggak ya, karena saya nggak pegang. Oke, karena dia baru IPO ya 2 tahun yang lalu, jadi dia sempat bagikan DPR sebesar 21% dan 25%. Kita ambil rata-ratanya guys. 21% ditambah 25%, kita punya dua data berarti dibagi 2. Oke, dapat 23%. Ini adalah rata-rata DPR ya. Semenjak dihitung semenjak saham ini IPO guys, 23%. Hitung aja langsung untuk EPS anualisnya, potensinya adalah 255. Jadi dikali 255 ya, 0,8 lah ya, dibagi 100. Oke, dapat 58,83. Kemudian dari sini kita hitung potensi dividen yieldnya dibagi 9, 10. Iya, dapat 6,4% guys ya. Dapat 6,4%. Nah, ini masih worth it nggak guys ya? Kalau jujur, kalau saya pribadi ya, dengan harga batu bara yang sedang lagi naik-naiknya ya, lagi naik daun begitu, kemudian kan saya pernah maraton saham batu bara. Nah, kalian bandingkan aja dividen yield-nya ya. Menurut saya sih masih ada dividen yield dari emiten batu bara yang lebih gede lagi. Mungkin bisa jadi ya, ini bisa jadi ya, ini asumsi saya sih pribadi. Kenapa di saat emiten batubara lainnya itu naik gede, malah cenderung si seger ini downtrend? Ya karena memang dividen yieldnya ya, investor itu cari dividen yield yang gede kayak gitu, lebih gede daripada emiten sejenisnya ya, emiten batubara kayak gitu. Contohnya kayak ITMG, Adro, PTBA, BSSR, MBAP, nah itu ya. Nah, menurut saya investor larinya ke sana, guys. Kayak gitu, ya. Investor larinya ke sana, ke saham-saham atau emiten-emiten yang dividen yield-nya lebih gede daripada seger ini. Tapi skenario ini akan berubah ya ketika seger tahu-tahu membagikan DPR ya minimal 50% atau mungkin ada interim. Kayak gitu, ya. Nah, itu akan menjadi momentum di mana harga sahamnya akan melonjak naik gede. Kayak gitu guys ya. Jadi capital gain itu sebetulnya yang mengikuti dividen yield-nya sih guys. Ya, jadi ada momentum ketika harganya itu diputuskan untuk naik atau turun. Yang pertama adalah laporan keuangan ya. Kemudian yang kedua dividennya. Ketiga tambahin RUPS kalau dia bagian dividen. Kayak gitu ya. Itu sih guys. Ya, jadi analisa saya ya memang investor cari untuk dividen yield yang lebih gede daripada seger ini di emiten yang sama, yaitu emiten batubara lainnya. Kayak gitu. Nah, kemudian bagi yang sudah terlanjur hold, bagaimana? Ya menurut saya sih selama ini dividen yield-nya lebih dari 4% ya, dari dibandingkan dengan harga kalian masuk, average kalian, ya hold aja kayak gitu. Setidaknya ketika harga sahamnya turun ya, setidaknya ketika harga sahamnya turun, itu kalian bisa mendapatkan return dari dividennya guys, yang sebesar 6,4% tadi di harga yang sekarang, tapi ya di harga yang sekarang kayak gitu. Oke, itu aja sih guys ya. Jadi untuk fundamentalnya sih ya, karena ini saham batu bara, emiten batu bara, kita tahu bahwa batu bara itu sedang mahal-mahalnya ya, ini juga ikut kecipratan, income-nya gede 400 miliar. Tapi untuk potensi dividen yield-nya ada yang lebih gede daripada seger. Bagi kalian yang baru masuk, belum masuk begitu, ya kalau kalian tanya saya apakah worth it nggak saham ini,
Sebetulnya bagus ya, saham ini bagus, tapi ada yang lebih worth it lagi yang lainnya. Kayak gitu sih guys ya. Terus bagi kalian yang masih hold bagaimana? Ya, saya tidak mengajarkan untuk cut loss ya guys. Selama saham ini sehat begitu, kemudian income-nya terus bertumbuh, ini kita lihat juga terus bertumbuh sih guys ya. Itu nggak ada masalah sih guys. Dan juga dia rutin bagiin dividen, itu yang penting. Dan dividen yield-nya masih worth it ya. Di atas reksadana ya, di atas 4% tadi. Ini kan 6,4% tadi. Ini bagus. Jadi hold aja. Gitu sih guys. Nah, itu dari segi fundamental. Dari segi teknikalnya, eh, oh dia bagian dividen nih guys. Wah, bonus. Oke, dividen 17 ya. Oke, sebenarnya dia berada di area support sih guys. Coba kita pakai range harga aja guys. Price range. Nah, ini kan eh puncak sebelumnya ada di sini nih, ya. Sorry. Nah, dia berada di area sideway-nya nih guys. Ini cenderung, sorry, berada di area support ya guys. Jadi sehingga cenderung sideway di sini. Ya. Nah, dari sini dia bisa tentukan nih. Kalau dia bisa lewat dari, bentar ini kita naikin dulu ya, biar akurat. Kalau dia bisa lewat dari harga 1000 ya, ya dia akan melanjutkan kenaikannya nih guys. Tapi syaratnya dia harus melewati 1000 dulu ya. Ini juga 1000 ini angka psikologi guys. Ya. Kemudian yang kedua supportnya ada di area, pakai range aja guys. Nah ini support. Ini support yang kedua ya guys. Oke. Nah kita tarik dulu. Nah kalau dia bisa jebol ya, bisa jebol di area ini 870, ya dia akan melanjutkan downtrendnya di range harga 685 sampai 758 guys. Ini area support yang kedua. Kemudian area support yang ketiga di mana? Jelas di sini. Nah, ini guys. Oke, ini support yang ketiga kayak gitu. Ya, kalau dia berada di area 700 bagaimana? Kalau menurut saya serok aja. 400 bagaimana? Serok aja ya. Kalau kalian masih hold ya guys ya. Jadi ketika kalian nyangkut ya di saham ini, kalau saran saya sih serok di area supportnya. Ya, ini kan area support, kalian serok, cicil, ya. Tapi juga jangan semua. Nanti kalau dia ada di harga range support yang kedua, serok lagi. Sampai terakhir ya, kalau dia bisa menyentuh 400-an serok. Karena dividen yield-nya gede di atas reksadana. Maksudnya bukan gede juga sih. Ya di atas reksadana gitu loh, ya. Gitu. Nah, apalagi nanti kalau kuartal 3 dan kuartal 4-nya itu EPS-nya berubah lagi. Income-nya lebih gede lagi, lebih wow lagi. Ya, ini semua bisa berubah ya. Apalagi ditambah, ya kita tahu bahwa kuartal 3 dan kuartal 4 itu rata-rata ya emiten-emiten batu bara itu naik gede, guys. Ya. Area TP-nya di mana? Nah, ini yang pertama. Jo, ya. Kemudian yang kedua ada di area ini, guys. Nah, sini. Ini area TP. Bentar, saya kasih. Nah, salah tadi arahnya. Oke, ini TP-nya. Kita kasih warna yang cerah dulu ya, guys. Karena TP. Oke, ini TP pertama, kemudian TP keduanya di area sini.
Kemudian kita tambahkan lagi di sini, ini juga kan sempat bottomnya nih guys. Nah di sini. Nah, dah. Oke, ini yang hijau area take profit guys ya. Yang pertama area take profitnya 1100 ya sampai 1200, kemudian profit yang kedua yaitu 1400 sampai 1600, kemudian take profit yang ketiga 1800 kayak gitu ya. Nah kalau ini EPS-nya bisa gede nih guys di kuartal 3 dan kuartal 4, tidak menutup kemungkinan dia bakal balik ke ATH sebelumnya ya. Nah kenapa dia downtrend ya, kenapa dia downtrend ya, karena memang dividend yield-nya ada yang lebih oke ya. Dividend yield-nya sih ada yang lebih oke dengan emiten sejenis, jadi investor ya larinya ke emiten yang lain guys. Kecuali kalau memang dia dividen yield-nya kemudian DPR-nya gede, minimal 50% lah ya, dan juga ada dividen interim kayak gitu guys ya. Ini untuk area take profit dan juga support-supportnya sudah saya gambarkan guys gitu ya. Mungkin sampai di sini aja untuk pembahasan emiten kita pada malam hari ini. Tetap sehat, cuan selalu ya, jangan lupa subscribe. Bye, see you semua.